Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Marianenggolan dengan NIM 151244040. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh penurunan muka tanah terhadap intensitas banjir di wilayah Cekungan, Bandung. Masuk ke latar belakang, wilayah Cekungan, Bandung kini menghadapi peningkatan frekuensi banjir dengan intensitas tinggi yang disebabkan oleh curah hujan ekstrim serta perubahan geologis dan tata ruang. Perubahan geologis dan tata ruang menyebabkan penurunan muka tanah yang semakin memperparah intensitas banjir di wilayah Cekungan, Bandung. Penurunan muka tanah disebabkan oleh aktivitas tektonik di Bandung Selatan dan juga sektor industri yang memompa air tanah secara berlebihan. Di sini terdapat 3 rumusan masalah yang akan terjawab di tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan bagaimana penurunan muka tanah mempengaruhi intensitas dan juga sebaran banjir di wilayah Cekungan, Bandung, serta faktor-faktor penyebab dan juga dampak lanjutannya terhadap sistem hidrologi perkotaan. Yang kedua adalah mengkaji sejauh mana kajian-kajian terdahulu mengaitkan fenomena land subsidence dengan banjir dan mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka dalam konteks wilayah Bandung. Yang ketiga adalah menganalisis implikasi dari hubungan antara penurunan muka tanah dan banjir terhadap kebijakan mitigasi risiko bencana dan juga perencanaan tata ruang Kota Bandung. Nah, manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi penulis adalah untuk mengembangkan kompetensi dan pemahaman mendalam mengenai analisis penurunan muka tanah serta dampaknya terhadap intensitas banjir di Cekungan, Bandung. Yang kedua adalah bagi pemerintah atau institusi pendidikan, yakni sebagai bahan rujukan ilmiah dalam perumusan kebijakan mitigasi banjir dan pengelolaan tata ruang yang lebih efektif di wilayah Cekungan, Bandung. Dan yang terakhir adalah bagi pengajar, yakni sebagai sumber studi kasus dan bahan ajar dalam pembelajaran terkait geologi, hidrologi, serta mitigasi bencana di lingkungan pendidikan. Untuk metode dan teknik pengumpulan data, yakni menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Studi literatur dipilih sebagai dasar utama karena penelitian ini berfokus pada analisis, dokumen, dan pemanfaatan data sekunder, serta mengandalkan hasil riset terdahulu yang relevan dengan topik. Untuk sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi topik penelitian, kemutakhiran, dan kredibilitas lembaga yang terdiri dari jurnal ilmiah, skripsi atau tesis terkait, dataset geospasial, dan laporan instansi pemerintahan. Di sini terdapat 4 kajian teori. Yang pertama adalah penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah atau subsiden adalah turunnya permukaan tanah relatif terhadap permukaan laut atau titik acuan tertentu. Fenomena ini dapat diukur dan terjadi akibat faktor alami maupun aktivitas manusia seperti ekstraksi air tanah berlebihan, beban bangunan yang berat, dan juga kondisi geologi lokal yang mengakibatkan perubahan elevasi yang mengganggu tata ruang kota, genangan air permanen yang memicu banjir rob, dan juga kerusakan infrastruktur seperti jalanan retak dan juga bangunan runtuh. Untuk contoh kasusnya yaitu di Tambak Rejo, Semarang yang mengakibatkan wilayah berubah menjadi genangan atau laut karena penurunan tanah 10-18 cm per tahun. Kemudian, banjir dan intensitasnya. Nah, banjir sendiri merupakan fenomena hidrogeologi yang dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yakni pertama banjir genangan, yang terjadi saat air hujan tidak dapat diserap atau dialirkan, sehingga sering terjadi di wilayah yang cekung atau dengan kondisi drainase buruk. Yang kedua adalah banjir rob, yang disebabkan oleh luapan air laut ke daratan, yang sering terjadi di daerah Semarang dan juga di Jakarta Utara. Yang ketiga adalah banjir luapan sungai. Terjadi saat sungai meluap karena curah hujan ekstrim seperti di sekitar Sungai Ciliwung, Jakarta. Untuk penyebab umum dari banjir yang pertama adalah curah hujan yang ekstrim, yang kedua adalah topografi cekung atau dataran rendah, yang ketiga adalah drainase yang tersumbat, dan yang keempat adalah perubahan tata guna lahan. Nah, yang ketiga adalah teori mengenai pengaruh penurunan muka tanah terhadap banjir. Nah, subsiden tanah atau penurunan muka tanah secara langsung meningkatkan resiko banjir dengan menurunkan elevasi permukaan, sehingga wilayah menjadi lebih rendah dari muka air sungai atau laut dan mudah tergenang saat hujan atau pasang tinggi. Contoh kasusnya itu di Bandung mengalami penurunan rata 0,027 meter per tahun. Wilayah dengan subsidensi tinggi mengalami peningkatan frekuensi banjir. Yang kedua adalah di Semarang, yakni di pantai Tanjung Mas, mengalami penurunan 5,5 sampai 7,23 cm per tahun, yang memicu banjir parah.
Dan yang terakhir adalah di Jakarta Utara mengalami penurunan 3-10 cm per tahun, yang mengakibatkan daerah Jakarta Utara makin rawan banjir, rob, terutama saat hujan ekstrim dan juga pasang laut yang bersamaan. Efek gabungan antara subsiden dan juga curah hujan ekstrim meningkatkan, pertama, luas genangan dari banjir, kedua, durasi genangan banjir, dan yang ketiga adalah frekuensi kejadian banjir. Nah, untuk kajian teori yang terakhir yakni karakteristik geomorfologi dan hidrologi cekungan Bandung. Nah, cekungan Bandung sendiri memiliki bentuk seperti mangkuk raksasa akibat aktivitas vulkanik dan juga tektonik, yang juga dikelilingi pegunungan tinggi. Struktur ini menjadikannya wilayah intramontane yang rentan menampung air dan juga sedimentasi. Nah, untuk sungai utamanya sendiri yaitu daerah aliran Sungai Citarum Hulu, berhulu di Gunung Wayang, dan mengalir ke Waduk Saguling, berperan penting dalam sistem drainase wilayah. Urbanisasi pesat terjadi terutama di bagian tengah dan juga selatan cekungan, yang mengubah lahan alami menjadi permukiman dan juga industri. Akibatnya, berkurangnya lahan resapan, meningkatkan limpasan air, dan naiknya debit sungai, yang memperbesar potensi banjir. Kemudian, daerah rawan banjir itu berada di daerah Bale Endah dan juga Rancaekek. Penyebabnya adalah topografi rendah dan pola pemanfaatan lahan yang padat. Untuk drainasenya sendiri, tak mampu menampung limpasan sehingga tersering terjadi genangan air. Pembahasan mengenai teori-teori. Yang pertama adalah sintesis penelitian terdahulu. Nah, penurunan muka tanah atau subsiden terbukti memperparah risiko banjir, baik secara luas genangan, kedalaman, maupun durasi. Di kota-kota seperti Jakarta dan Semarang, subsiden menyebabkan banjirop dan juga kerugian ekonomi yang besar. Di Cekungan Bandung, penelitian terkait subsiden dan banjir masih terbatas, meskipun indikasi hubungan keduanya sangat jelas. Yang terakhir adalah kajian yang ada belum sepenuhnya menggabungkan data spasial, geologis, dan hidrologis secara integratif. Kemudian pembahasan mengenai dampak subsiden terhadap sistem hidrologi. Subsiden mengubah elevasi tanah lokal, menyebabkan area menjadi lebih rendah dari saluran air. Wilayah yang sebelumnya aman, kini menjadi rawan banjir, meski tanpa peningkatan curah hujan. Yang ketiga adalah genangan terjadi lebih cepat dan lama, karena drainase tidak mampu mengalirkan air secara optimal. Yang terakhir adalah efeknya sangat-sangat terasa saat musim hujan atau saat pasang tinggi terjadi bersamaan dengan hujan deras. Yang ketiga adalah wilayah rawan banjir akibat subsiden, yaitu wilayah dengan laju subsidensi tertinggi, yakni 7-17 cm per tahun. Untuk wilayahnya sendiri, itu berada di daerah Rancaikek, Gedebage, Bale Endah, Cimahi, Dayakolot, dan juga Majalaya. Sebagian besar merupakan kawasan industri dan juga pemukiman padat dengan aktivitas pengambilan air tanah yang tinggi. Akibatnya, frekuensi banjir meningkat, genangan semakin luas, dan kerugian sosial ekonomi semakin besar. Perubahan tata guna lahan memperburuk kondisi dengan mengurangi lahan resapan. Yang keempat adalah integrasi geologi, hidrologi, dan tata guna lahan. Cekungan Bandung berbentuk mangkuk tertutup yang dikelilingi pegunungan sehingga air tertampung di tengah. Urbanisasi masif mengubah lahan hijau menjadi permukaan keras sehingga mengakibatkan limpasan meningkat. Yang ketiga adalah kombinasi subsiden dan juga drainase buruk dan juga alih fungsi lahan menjadikan wilayah sangat rentan terhadap banjir besar. Yang terakhir adalah implikasi kebijakan dan upaya mitigasi. Diperlukan adanya revisi rencana tata ruang wilayah penting untuk menyesuaikan dengan data risiko dan juga subsiden. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pompa, kolam retensi, dan juga saluran pengarah air. Yang ketiga adalah pemantauan berbasis satelit, bisa berupa DINSAR dan INSAR, yang harus diperluas untuk deteksi dini subsidensi. Yang keempat adalah rehabilitasi lahan resapan di hulu daerah aliran Sungai Citarum untuk kurangi limpasan. Dan yang terakhir, diperlukan edukasi dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor, geologi, tata ruang, dan juga lingkungan. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, penurunan muka tanah di Cekungan Bandung memperparah banjir akibat perubahan topografi dan aliran air, dipicu oleh ekstraksi air tanah dan juga alih fungsi lahan. Yang kedua, diperlukan kajian lanjutan yang menyeluruh untuk memahami keterkaitannya dengan banjir.
Yang terakhir adalah kebijakan mitigasi dan tata ruang perlu disesuaikan secara berbasis data untuk penanggulangan yang efektif. Untuk sarannya sendiri, upaya mitigasi di Cekungan Bandung harus dilakukan secara menyeluruh melalui revisi kebijakan tata ruang berbasis data subsidensi dan risiko banjir. Terus dilakukan juga penguatan infrastruktur, pengendalian banjir, serta rehabilitasi lahan resapan. Dukungan teknologi pemantauan satelit seperti DINSAR dan partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi juga sangat penting. Untuk keberlanjutan jangka panjang, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan aspek geologi, hidrologi, dan sosial ekonomi dalam perencanaan kebijakan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.